Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprila Windy Nasution, NIM 170360005 dari Prodi Kimia Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menyampaikan 10 poin mengenai kimia komputasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kimia komputasi? Kimia komputasi adalah cabang ilmu kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya. Poin yang kedua yaitu perbedaan teori, eksperimen, dan komputasi, serta peranannya dalam pengembangan ilmu kimia. Tentu dalam pengembangan ilmu kimia, teori, eksperimen, dan komputasi sangatlah berpengaruh, yang mana teori merupakan analisis hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya pada sekumpulan fakta-fakta. Dari kumpulan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan. Eksperimen adalah suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan suatu hipotesis atau mengenai hubungan sebab akibat mengenai gejala. Yang terakhir yaitu komputasi. Komputasi adalah gabungan antara teori dan eksperimen yang diaplikasikan ke dalam program komputer untuk mengetahui struktur molekul suatu senyawa. Untuk peran teori dalam pengembangan ilmu kimia dapat diaplikasikan pada prinsip dasar ilmu kimia seperti kimia analitik, biokimia, kimia anorganik, serta kimia organik. Eksperimen dalam pengembangan ilmu kimia itu sendiri dapat menghasilkan pengembangan teori-teori baru serta penelitian baru dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Untuk komputasi sendiri, itu sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu kimia, karena komputasi merupakan eksperimen yang telah dituangkan dalam komputer. Dengan perkembangan komputasi sangat bermanfaat pada bidang kristalografi karena dapat menentukan struktur dan sifat suatu sistem kimia dengan cepat. Poin ketiga yaitu, bisakah komputasi menggantikan eksperimen? Komputasi tidak menggantikan eksperimen, tetapi komputasi menjembatani teori dan eksperimen dan saling melengkapi satu sama lain. Untuk poin keempat, ada suatu peristiwa di mana seorang mahasiswa kimia menulis persamaan reaksi dalam laporan menggunakan komputer atau dengan program Microsoft Word seperti itu. Apakah hal ini disebut dengan kimia komputasi? Nah, tidak semua pekerjaan kimia yang memakai komputer merupakan kimia komputasi. Tetapi, kimia komputasi harus dibangun oleh 3 pilar, di mana 3 pilar tersebut adalah sistem kimia, teori kimia, dan hasil perhitungan komputer. Poin kelima yaitu ada beberapa masalah kimia yang dapat diselesaikan dengan kimia komputasi. Masalah kimia yang dapat diatasi dengan menggunakan komputasi diantaranya yaitu keterbatasan praktikum, di mana keterbatasan dalam menjelaskan sistem yang rumit dan berbahaya. Misalnya untuk reaksi pada tekanan dan suhu tinggi, tidak bisa menjelaskan sistem mikroskopik ataupun atomik seperti keadaan elektron dan lain-lain. Masalah limbah kimia yang dihasilkan serta waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Serta ada juga keterbatasan teori, yaitu menjelaskan bentuk real atau nyata dari sistem makroskopis seperti sistem larutan, protein, dan lain-lain. Poin keenam yaitu ada 20 istilah yang berhubungan dengan kimia komputasi. Yang pertama, ab initio. Istilah ab initio adalah bahasa Latin untuk dari awal. Nama ini diberikan kepada perhitungan yang berasal langsung dari prinsip-prinsip teoritis, tanpa masuknya data eksperimen. Yang kedua, semi-empirikal. Semi-empirikal perhitungan ditetapkan dengan struktur umum yang sama sebagai perhitungan HF. Dalam kerangka ini, potongan informasi tertentu seperti 2 integral elektron yang didekati atau sama sekali dihilangkan. Yang ketiga, pemodelan solid state. Struktur elektronik dari kristal tak terbatas didefinisikan oleh struktur plot band yang memberikan energi orbital elektron untuk setiap titik di K-ruang yang disebut zona Brillouin. Yang keempat yaitu mekanika molekul, yang mana jika molekul terlalu besar untuk secara efektif menggunakan pengobatan semi-empirikal, masih mungkin untuk model perilaku itu dengan menghindari mekanika kuantum benar-benar. Seperti metode disebut sebagai mekanika molekul, membentuk ekspresi aljabar sederhana untuk energi total senyawa tanpa keharusan
untuk menghitung fungsi gelombang atau kepadatan total elektron. Kelima yaitu dinamika molekul, yang mana dinamika molekul ini terdiri dari memeriksa perilaku tergantung waktu dari molekul, seperti gerak getaran atau gerak Brown. Hal ini paling sering dilakukan dalam sebuah tulisan mekanik klasik, mirip dengan perhitungan mekanika molekul. Yang keenam yaitu statistik mekanika, yang mana statistik mekanika ini adalah matematika, berarti mengekstrapolasi sifat termodinamika bahan curah dari deskripsi molekul material. Ketujuh yaitu termodinamika. Termodinamika adalah salah satu deskripsi paling baik dikembangkan kimia matematika. Yang kedelapan yaitu struktur properti hubungan, yang mana struktur properti hubungan ini kualitatif atau kuantitatif, didefinisikan secara empiris hubungan antara struktur molekul dan sifat dia mati. Yang kesembilan yaitu perhitungan simbolik, yang mana perhitungan simbolik adalah dilakukan bila sistem yang terlalu besar untuk sebuah deskripsi atom by atom masih layak pada setiap tingkat pendekatan. Yang ke-10 yaitu kecerdasan buatan, yang mana teknik diciptakan oleh ilmuwan komputer tertarik dalam kecerdasan buatan telah diterapkan sebagian besar berupa rancangan obat dalam beberapa tahun terakhir. Yang ke-11 yaitu visualisasi, yang mana visualisasi data adalah proses menampilkan informasi dalam jenis representasi piktorial atau grafis. Sejumlah program komputer yang sekarang tersedia untuk menerapkan skema pewarnaan dan atau skema perwarnaan data atau bekerja dengan 3 dimensi representasi. Yang ke-12 yaitu molecular modeling. Molecular modeling merupakan suatu metode untuk merancang dan menganalisis struktur dan sifat-sifat molekul tertentu dengan menggunakan teknik kimia komputasional dan teknik visualisasi grafis yang bertujuan untuk menyediakan struktur geometri 3 dimensi yang sesuai dengan parameter kondisi yang telah ditentukan. Yang ke-13, molecular docking. Molecular docking merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari interaksi yang terjadi dari suatu kompleks molekul. Yang ke-14 yaitu molecular operating environment atau MOE. Molecular Operating Environment dikembangkan Chemical Computing Group. Yang ke-15 yaitu OV atau Orbital Viewer, yang mana OV ini adalah perangkat lunak gratis untuk menggambarkan orbital atom dan molekul, membuat animasi maupun untuk melihat penampang lintang atau struktur dalam orbital. Yang ke-16 yaitu kimia kuantum, yang mana kimia kuantum ini adalah sebuah partikel mekanika kuantum pada kimia. Kimia kuantum memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi struktur, sifat, dan mekanisme reaksi dari berbagai bahan. Yang ke-17 yaitu BS atau Balls and Stick, yang mana BS ini adalah perangkat lunak gratis untuk menggambarkan struktur kimia, terutama kristal, dalam 3D dan dapat menghasilkan gambar bitmap yang dapat disalin ke clipboard dan ditempelkan atau paste di dokumen pengolah kata atau Word misalnya. Ke-18 yaitu teori fungsional kepadatan atau DFT, yang mana teori ini merupakan metode mekanis kuantum permodelan yang digunakan dalam fisika dan kimia untuk menyelidiki struktur elektronik dari banyak sistem. Yang ke-19, komputasi sains, yang mana ilmu komputer atau komputasi ilmiah adalah bidang studi yang berhubungan dengan membangun model matematika dan analisis kuantitatif teknik dan menggunakan komputer untuk menganalisis dan memecahkan ilmiah masalah atau masalah ilmiah. Dalam penggunaan praktis, biasanya penyerapan simulasi komputer dan bentuk lain dari perhitungan untuk masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu yang ke-20, kombinasi linear orbital atom, disingkat dengan LCAO, adalah superposisi kuantum orbital atom dan teknik untuk menghitung orbital molekul dalam kimia kuantum. Poin yang ke-7 yaitu pengembangan ilmu kimia sangat memerlukan kimia komputasi. Kenapa ya? Kimia komputasi sangat diperlukan dalam pengembangan ilmu kimia. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada juga beberapa alasannya yang lain. Karena komputasi dapat mengatasi masalah-masalah dalam pengembangan ilmu kimia yang cara penyelesaiannya dapat disederhanakan. Misalnya dalam perhitungan dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Poin ke-8 yaitu
Manfaat kimia komputasi untuk penelitian, pengembangan material baru atau pengembangan obat. Nah, di sini bisa saya jelaskan manfaat dari kimia komputasi untuk penelitian pengembangan material baru atau pengembangan obat. Yang pertama, untuk menentukan titik awal untuk sintesis dalam laboratorium. Yang kedua, untuk menjelajahi mekanisme reaksi dan menjelaskan penamatan pada reaksi di laboratorium. Yang ketiga, untuk memahami sifat dan perubahan pada sistem makroskopis melalui simulasi yang berlandaskan hukum-hukum interaksi yang ada dalam sistem. Poin yang kesembilan yaitu hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penelitian bidang kimia komputasi. Hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan penelitian bidang kimia komputasi yaitu yang pertama aplikasi, di mana aplikasi ini kita harus mempelajari bagaimana menggunakan perangkat lunak atau aplikasi yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, metode perhitungannya. Di sini kita harus memilih metode perhitungan yang tepat atau yang sesuai dengan masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini yaitu yang dapat menunjang aplikasi atau komputer yang kalian gunakan dan sebagainya. Terus yang terakhir itu waktu, yang mana waktu sangat dipengaruhi oleh metode perhitungan. Maka dari itu metode perhitungan yang kita gunakan haruslah sesuai agar waktu yang kita gunakan juga bisa cepat dan bisa optimal, dan harus kita kuasai juga cara menggunakannya. Yang terakhir yaitu poin ke-10, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu software yang dapat digunakan dalam kimia komputasi. Nah, di sini bisa saya contohkan saja aplikasi KeyChem, CHEM, yang mana KeyChem adalah program kimia komputasi ab initio, yang mana KeyChem ini dapat melakukan sejumlah perhitungan umum kimia kuantum, termasuk Hartree-Fock, teori kerapatan fungsional atau DFT, coupled closure atau CC, konfigurasi interaksi, yang mana digunakan sebagai eksitasi elektron tunggal, CHIS, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi 10 poin mengenai kimia komputasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.